Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Suci Rahmatika. Saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah psikologi kognitif. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang berpikir dan menalar. Untuk lebih jelasnya lagi, tonton slide selanjutnya ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berpikir dan menalar. Oke, sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari? Nah, yang akan kita pelajari yaitu tentang dasar-dasar berpikir. Yang kedua, tentang pemecahan masalah. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu pengambilan keputusan. Dan yang terakhir tentang unity of science. 3 hal mendasar tentang berpikir. Yang pertama, kita sadar terhadap apa yang dihasilkan oleh pemikiran kita, namun kita cenderung tidak menyadari prosesnya. Yang kedua, seberapa luas kita berpikir tergantung tujuannya. Semakin jelas tujuannya, maka pemikiran kita akan lebih terpusat. Yang ketiga, memikirkan hal yang berbeda akan membutuhkan pengetahuan dalam bentuk dan jumlah yang sangat bervariasi. Nah, apa itu menalar? Menalar adalah proses kita menilai masalah dan berkesimpulan. Menalar bisa kita lakukan secara deduktif dan induktif. Deduktif adalah proses penalaran yang diawali dengan melihat suatu masalah secara menyeluruh, kemudian mencari detail-detail hingga ditemukan kemungkinan paling kecil yang tersisa. Induktif adalah penalaran yang diawali dengan mencermati suatu masalah secara detail per bagian, kemudian mencari perbedaan sehingga dapat digunakan untuk memberikan kesimpulan menyeluruh. Proses berpikir dan menalar adalah proses kognitif tingkat tinggi yang meliputi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah di sini melibatkan kreativitas dalam menemukan solusi, sehingga sebagian besar proses berpikir adalah untuk memecahkan masalah, bukan? Yang kedua, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini berkaitan dengan penalaran, sehingga melibatkan proses penilaian atau pertimbangan yang dapat terjadi secara deduktif maupun induktif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pemecahan masalah. Problem solving atau pemecahan masalah dilakukan ketika dibutuhkan suatu cara untuk mengatasi hambatan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan atau mencapai tujuan. Untuk bisa menyelesaikan masalahmu, kamu perlu tahu tipe masalahmu. Di sini ada well structured problem, yaitu masalah yang terstruktur dengan baik, dan biasanya masalah ini berkaitan pada soal ujian, seperti contohnya yang ada di lingkungan sekolah, yaitu mata pelajaran matematika, sejarah, geografi. Dan biasanya masalah hidup kalian itu adalah ill structured problem. Nah, coba kalian renungkan, apa masalah yang kalian hadapi sekarang? Untuk bisa menyelesaikannya, kalian harus mampu menemukan detail dari masalah kalian. Nah, seperti tahapan siklus problem solving ini. Tahapan siklus problem solving ini yang pertama adalah problem identification, yaitu untuk menyelesaikan masalah kamu harus mampu mengidentifikasi masalahnya dulu. Setelah itu, kamu bisa mendefinisikan apa bedanya permasalahan kamu saat itu dengan permasalahan kamu sebelumnya. Setelah itu, kamu bisa membangun strategi untuk menyelesaikannya. Lalu, dengan membangun strategi ini, kamu dapat mengorganisasi informasi sehingga kamu bisa mencari sumber-sumber terpercaya. Dan bagaimana kamu bisa memonitori bagaimana solusi yang sudah kamu dapatkan, mana yang paling tepat untuk masalah itu. Tahapan siklus problem solving ini selalu mengulang setiap kamu ada masalah. Pendekatan dalam pemecahan masalah.
salah satunya adalah means and heuristic. Yang contohnya, ketika kamu main game, kamu akan melakukan trial berkali-kali untuk mencoba cara yang paling tepat untuk bisa mengalahkan musuhnya. Atau bisa juga saat main game, kalian menerapkan cara agar naik ke level selanjutnya. Oke, yang kedua adalah pendekatan analogi. Pendekatan analogi ini melibatkan proses belajar, karena pendekatan ini artinya kamu akan melihat pada permasalahan yang lalu bagaimana permasalahan itu selesai. Lalu kamu bisa juga terapkan cara yang sama untuk permasalahan yang saat ini kamu alami. Pendekatan analogi ini tepat jika permasalahannya hampir sama ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi problem solving. Yang pertama adalah keahlian. Orang yang sudah sering mendapatkan masalah atau menemukan hal yang sama, dia akan semakin mampu dan lebih cepat menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua ada mental set. Mental set berkaitan dengan kecenderungan yang sama dengan pengalaman sebelumnya dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada functional fitness, yaitu berkaitan dengan cara pandang atau apa yang kita pikirkan terhadap objek masalahnya. Dalam artian, fungsi atau kegunaan suatu objek dapat berubah atau tetap. Nah, hal yang tidak kalah penting dalam permasalahan adalah insight. Ketika kamu menyelesaikan masalah, pastikan insight yang muncul dalam pikiranmu adalah insight yang berkaitan dengan masalahmu, bukan berkaitan dengan emosimu yang akan menghalangi kamu berpikir secara logis. Dan yang pertama, classical decision theory. Tetapi ini tidak kita pelajari dalam psikologi ya. Nah, selanjutnya adalah satisficing. Satisficing di sini adalah cara mengambil keputusan berdasarkan kepuasan. Contohnya seperti kamu memilih teman yang kamu sukai. Nah, ada cara lain untuk mengambil keputusan, yaitu dengan mengeliminasi aspek. Kamu akan mendaftarkan aspek-aspek apa saja yang ada di dalam masalahmu, lalu kamu mengevaluasi apa saja aspek yang tidak relevan. Dan bila masalah terlalu banyak, kita rawan mengambil keputusan dengan jalan pintas dan terjadi bias biasanya. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu Unity of Science dari Problem Solving dan Decision Making. Dengan firman Allah, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Nah, di sini telah dijelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk orang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan untuk mereka suatu ketetapan atau keputusan, untuk mempunyai pilihan lain antara menerima dan menolaknya. Dan barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah sesat dari jalan yang lurus dengan kesesatan yang nyata. Ya, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.